Terima kasih Bapa, dan saatnya kami mau berdoa, memuliakan Engkau, memuji Engkau, renungan firman-Mu kami baca. Kami itu juga Tuhan kami boleh menyampaikan doa-doa kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa kami tetap berdoa, kami tidak jemu-jemu berdoa, kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan renungan-Mu dan berdoa. Mari Tuhan berkati acara tetaplah berdoa ini. Amen. Kami alaskan dalam satu nama yang indah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Flores Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Tetap berdoa, tetap berdoa. Amin. Saya bersyukur Saudara kalau saya juga boleh ada dan bisa sehat kuat karena kebaikan Tuhan, karena kemuliaan, kemurahan Tuhan. Dan saya yakin saudara juga demikian, mengalami berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan kita mau belajar firman. Amin. Yang saya akan ambil di dalam 1 Yohanes, surat Yohanes pertama. 1 Yohanes pertama, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Kita perhatikan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sampai situ saudara. Saudara yakin kalau saudara adalah anak-anak Allah? Amin. Ya, amin. Alkitab yang mengatakan, dan ini bukan semata-mata tulisan manusia, ini ilham Roh Kudus kepada kita semua, pada Rasul Yohanes, dan ditujukan kepada semua anak Tuhan. Kriteria apa yang ada pada anak Allah? Yaitu kalau engkau percaya pada Yesus Kristus, itu satu. Karena Yesus adalah Allah, Tuhan dan Allah, ya, yang kita pelajari, ya. Yohanes juga yang mencatat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, bagaimana Yesus mengatakan, engkau sebut aku Tuhan dan Allah, guru dan Tuhan, maka benar, ya. Nah, kita pun disebut anak Allah. Kenapa? Kalau kita melakukan firman Tuhan. Kalau saudara disebut anak Allah tetapi melakukan perilaku-perilaku yang bukan menunjukkan anak Allah, ya saudara tidak masuk kriteria anak Allah. Kalaupun maaf kata jatuh dalam dosa, ya bangkit. Kalau memang engkau hidup dalam dosa terus menerus, dalam dosa yang itu terus dan bertahun-tahun, ya berarti engkau bukan anak Allah. Karena dikatakan betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita anak Allah karena kita dunia tidak mengenal kita. Artinya orang yang melakukan kehendak Tuhan, ya dunia bukan hanya tidak mengenal, tidak mau kenal kita, tidak mau berdamai dengan kita. Makanya kalau ada orang yang melakukan firman Tuhan dan ada yang mengejeknya, nah itu berarti kan dunia itu orang-orang dalam dunia ini, ya saudara, ya, yang tidak mau mengenal kita, ya. Seperti juga doa Yesus kalau minta Bapa pelihara, tolong anak-anak Allah, karena memang dunia akan merengut, akan mau menariknya untuk keinginan duniawi. Ini dunia ini bukan berarti benda matinya bumi ini, bukan, tetapi orang-orang yang ada di dunia ini, keinginan-keinginan duniawi ini, ya. Dan kalau saudara yakin bahwa engkau anak Allah, ya pertahankanlah statusmu anak Allah. Amin. Karena anak Allah itu ketika engkau percaya pada Yesus dan engkau berikan dirimu dibaptis, maka engkau akan mendapatkan suatu predikat anak Allah. Ya, karena ketika baptisan diberikan bahwa dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau adalah anak Allah. Ya saudara.
saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya pertahankan, karena kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, artinya dia datang kembali, kita akan menjadi sama seperti dia, diproses di dunia ini dan akan menyambut Tuhan Yesus. Dan kita akan jadi sama seperti dia, karena dialah yang sulung dan kitalah anggota tubuh Kristus, kitalah juga anggota jemaat, kita juga adalah juga anak-anak Allah ya. Kita akan melihat dia. Saya coba mengartikan begini. Kalau saudara sekarang anak Allah dan kemudian Anda hidup dalam kebenaran, maka suatu waktu akan disempurnakan menjadi anak Allah yang jelas-jelas tidak berubah lagi, karena ketika engkau menyambut kedatangan Tuhan, kita benar-benar sudah paten anak Allah. Kenapa begitu? Ya karena di dunia ini ketika kita jatuh dalam dosa dan kita tidak mau bertobat, ya nggak mungkin dong predikat paten anak Allah, ya kan? Keselamatan bisa hilang. Predikat anak Allah itu bisa hilang karena kita yang memilih sendiri, bukan karena orang yang menghapus nama kita, bukan karena orang yang mengganti nama anak Allah jadi anak setan, tapi kita yang memilih mau jadi anak Allah atau anak setan. Ada dua kan, anak setan atau anak dunia ini. Inilah yang kita, dan kita tunggu keabsahannya, mutlaknya dan tidak berubah waktu Yesus datang kembali. Ya, waktu Yesus datang kembali dan engkau benar-benar labelnya anak Allah yang tidak bisa diubah lagi. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, inilah yang saya ingin katakan, bahwa mari menjaga kualitas anak Allah kita. Saya pun di usia seperti ini tetap berusaha untuk menjaga kualitas anak Allah kita. Kenapa? Ya karena predikat itu gak gampang kita dapatkan, bukan karena hidup enak-enak aja atau mencari yang baik-baik saja, tapi memang pertama karena kasih karunia Tuhan. Tapi karena kita meresponi kasih karunia Tuhan itu dengan cinta kepada Tuhan, dengan mengasihi Tuhan juga, maka kita akan menjaga hidup kita untuk suci, kudus di hadapan Dia. Sehingga engkau dan saya disebut anak Allah. Orang mau benci terserah, kok anak Allah? Mungkin agama lain bilang, error. Ya tapi Alkitab yang bilang, Alkitab itu sudah jelas dikanonisasi, sudah distandarkan untuk jadi panutan standar hidup orang Kristen. Ya, dan itu ilham Roh Kudus. Kalau anak Allah, amin. Saudara percaya engkau anak Allah, percayalah saudara. Dan nanti akan benar-benar cap patennya anak Allah ketika engkau menyambut Yesus. Engkau siap di akhir zaman ini untuk menyambut kedatangan Tuhan, dan Yesus datang, dan maka kitalah anak Allah, dan dialah anak Allah yang kudus, yang sulung dari semua anak Allah yang ada. Amin. Saudara, persiapkan dirimu, tetap jaga. Kalau di dunia ini anak presiden, anak raja, anak kaisar, ya kan? Mereka kan disuruh untuk berperilaku, ya. Contohnya yang di Jepang, anak kaisar. Perilaku anak kaisar bagaimana sih? Ya, cucu kaisar. Wah, itu tuh dijaga. Tuhan juga akan menjaga kita spesial kok, saudara. Amen. Kami mengalaminya. Wah, apalagi saya di tempat ini, dengan pelayanan-pelayanan yang ada, orang sirik, orang jahat, itu kami alami. Tetapi spesialnya itu ada bodyguardnya Tuhan. Amin. Ada pas pampres, ibaratnya begitu. Ya saudara ya, ada pas pam, bukan pres lagi, kaisar gitu ya, raja, ya kan. Nah itulah yang saya mau katakan, bahwa kita juga harus berperilaku sebagai anak, contohnya kaisar, anak raja, anak presiden, ya kan. Gak mungkin dong, bodo amat biar aja. Ya enggak, engkau bawa kualitas alat yang besar. Dan ini adalah buat kita. Jadi ya saudara yakin, karena kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, makanya kita disebut anak Allah, karena Bapa, yaitu Allah yang sesungguhnya itulah Bapa kita. Kenapa dibikin Bapa ya? Supaya menunjukkan kualitas kita dekat dengan Bapa itu bukan ketakutan, tapi respect. Amin. Dan inilah yang kita alami. Kalau engkau mengasihi Bapamu di dunia ini, atau engkau dibenci atau apa, tapi ada Bapa di surga yang baik, itu menandakan engkau bisa dekat dengan Tuhan. Ya, saya rindu sekali engkau menjaga perilaku, tindakan, kata-kata sebagai anak Allah. Itu yang paling penting. Kalau sudah teorinya begini,
Ya logosnya, teorinya is okay. Saudara baca aja di Alkitab. Kau pelajari lebih dalam dengan kata demi kata, silakan. Yang penting karaktermu menunjukkan engkau anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Karena dari perilaku kita itulah yang membuat kita sadar bahwa ternyata saya anak Allah yang selama ini saya lupa dan saya bekerja di kantor dan saya berbuat dosa macam-macam. Saya berselingkuh, saya berbohong, saya menipu, padahal lupa anak Allah, dan Tuhan akan menjamin hidupmu. Amin, haleluya. Ada proses, tenang aja. Tapi Tuhan jamin. Masa anak Allah nggak makan? Masa anak Allah nggak minum? Anak Allah nggak bisa pakai pakaian? Kan itu yang penting. Kebutuhan pokok kita terpenuhi. Percaya itu sudah jelas sekali. Makanya kalau kita berdoa sekarang sebagai anak Allah, yakinlah bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Yakinlah bahwa doa kita akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ya, dengan doa dan doa yang kita lakukan, kita lagi menunjukkan kualitas anak Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.